Oke, jadi di sini gue lagi nyobain mikrofon yang menurut gue sih bisa jadi salah satu pilihan terbaik buat kalian yang lagi mau live streaming. Nama mikrofon ini Fine AM8 Pro, dan mungkin kalau kalian udah familiar sama mic mereka yang seri AM8, si AM8 Pro ini basically versi upgrade-nya lah ya. Sebelumnya tuh gue belum pernah nge-review yang si Fine AM8 biasa. Gue pernahnya pakai yang A8 Plus, sama sekarang itu lagi pakai mic Fine juga yang Tank 3. Tapi kebetulan di sini gue dipinjemin nih yang si AM8 biasa supaya ibaratnya gue bisa nge-compare lah kira-kira upgrade-nya tuh apa aja sih dari yang AM8 biasa ini ke yang si AM8 Pro. Jadi memang untuk seri AM8-nya Fine ini mau yang biasa ataupun yang Pro itu mikrofon dynamic. Kalau dibandingin side by side sih sekilas kelihatannya cuma beda dikit. Tapi kalau diperhatiin sebenarnya dari mulai bentuk aja udah agak beda ya. Dan yang paling kelihatan itu pastinya di bagian control centernya ya. Dimana kalau yang di AM8 biasa itu ada dua knob yang bisa dipakai buat ngatur gain mikrofon sama volume monitoring. Dan ada touch button gitu buat ngatur RGB yang ada di bawah mic-nya. Nah kalau yang di AM8 Pro, knobnya itu kayak dijadiin all in one gitu. Jadi cuma satu knob gede aja yang bisa cycle mode antara atur gain mikrofon, atur volume monitoring, sama ada satu mode lagi yang menarik banget, which is mode balancing antara volume monitoring sama volume system. Jadi kan biasanya kalau kita nyolokin headset atau IM kita ke mikrofon kayak begini ya, di port 3,5 mm jacknya itu kan tujuannya buat dengerin suara kita sendiri gitu kalau kita lagi ngomong. Terutama mungkin kalian-kalian yang pakainya itu headset close back ya, headset gaming atau IM yang secara fitting tuh bener-bener ngeisolasiin kalian dari dunia luar banget. Jadi kayak kalian nggak bisa denger suara kalian sendiri secara jelas gitu kan. Nah masalahnya kalau kita colokin nih audio device kita ke jack 3,5 mm buat monitoring ke mikrofon ya, dan kalian pakai mikrofonnya kayak si AM8 biasa ini, kan kalau misalnya kita pengen dengerin itu kita harus set audio di sistem PC kita itu ke mikrofonnya gitu kan. Nah di kondisi itu kalau misalnya kita puter nih si knob volume monitoring ini, yang ke setting itu, yang keatur itu bukan cuma volume monitoring suara kita aja, tapi volume sistemnya tuh ikutan keatur gitu. Jadi kalau kita kecilin volume suara kita sama volume PC kita turun, kalau misalnya kita gedein ya volume kita naik, tapi volume PC kita juga naik. Nah kalau di AM8 Pro ini kita itu dikasih fitur yang bisa dipakai buat balancing antara volume monitoring suara kita sama volume sistem PC kita. Kalau knobnya diputar ke kiri, dia bakal lebih dominan suara monitoringnya. Kalau diputar ke kanan, bakal lebih dominan suara sistem. Unik sih. Nah, mungkin dari tadi kalian lihat di atas knobnya ini ada semacam layar indikator gitu. Kalau ada suara yang ke pick up, dia ada wave-nya, terus bisa ngasih lihat indikator tiap mode knobnya. Tapi ternyata dia itu nggak cuma layar doang, dia bisa di-tap juga buat mute dan unmute mikrofonnya. Di luar ekspektasi kan? Kalau secara fitur fisik, gua rasa itu aja yang beda dari si AM8 Pro ini ketimbang yang AM8 biasa. Sisanya masih sama, kayak misalnya koneksinya bisa pakai USB atau XLR, ada RGB-nya yang bisa diganti mode-mode lewat tombol, dan sama-sama udah dikasih pop filter. Jadi, kalau kalian nyari mikrofon dynamic yang dalam tanda kutip simple dan plug and play, gua rasa yang AM8 ini cukup banget sih. Apalagi buat kalian yang cuma butuh mikrofonnya itu buat misalnya main bareng teman-teman kalian sambil voice call gitu, atau misalnya buat online meeting, bikin konten yang voice over, udah cukup banget sih. Secara suara juga menurut gue pribadi si AM8 biasa ini nggak beda jauh sama yang AM8 Pro, udah sama-sama bagus. Cek 123, cek 123, ini adalah tes suara dari Fine AM8 Pro pakai koneksi USB, dan sebenarnya pun selama video ini kalian udah dengerin suara dari AM8 Pro ini yang pakai USB ya. Cuma bedanya kalau yang dari tadi itu gue edit dikit, paling ya gue noise reduction dikit di Audacity. Sedangkan kalau yang ini, yang tes yang sekarang itu gue pure suaranya aja, jadi nggak gue edit sama sekali, paling cuma gue mainin gainnya aja, semisal kegedean atau kekecilan pas gue lagi ngedit videonya, dan kurang lebih kayak begini suaranya, udah bagus banget sih kalau menurut gue pribadi ya. Dan mumpung gue belum lupa, ini untuk knob gain mikrofonnya udah gue set jadi 70-75% aja, nanti yang Vivin AM8 biasa juga sama, bakal gue set gainnya itu segitu ya di knobnya, dan untuk ngomongnya juga kurang lebih jaraknya juga bakal segini ya, jadi untuk yang AM8 Pro sama yang AM8 biasa bakal gue samain jarak ngomongnya, karena memang ini mikrofon dynamic, yang AM8 biasa juga sama dynamic, jadi jarak ngomong tuh bakal ngaruh banget ya. Jadi kalau jauh suara kayak gini, kalau dekat suaranya kayak begini, ya layaknya mikrofon dynamic aja lah ya. Peter Piper picked a pack of pickled peppers.
Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Cek 123, cek 123, dan ini adalah tes suara dari Fine AM8 Pro kalau misalnya pakai koneksi XLR. Dan ini juga sama, nggak gue edit sama sekali, cuma gue export aja di Audacity dan paling gue mainin gainnya aja di video editornya ya. Kalau misalnya kekecilan atau kegedean, kurang lebih suaranya kayak begini, layaknya kayak mikrofon dynamic lain. Kalau dicolokin ke sound card pakai koneksi XLR kayak begini, itu suaranya cenderung lebih raw ya, nggak terproses kayak kalau pakai koneksi USB. Dan layaknya mikrofon lain yang bisa pakai XLR juga, kalau ada fitur-fitur kayak RGB, terus ada mute unmute button yang digital gitu, terus ada knop-knop digital, itu bakal semuanya nggak bisa dipakai kalau di koneksi XLR karena nggak ada powernya ya, harus pakai USB. Jadi kalau pakai XLR kayak gini bener-bener cuma bisa buat capture suara aja ya, layaknya lagi-lagi ya, layaknya mikrofon dynamic XLR yang lain. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Cek 123, ini adalah tes suara dari yang Fine AM8 biasa di koneksi USB ya. Jadi kurang lebih suaranya kayak gini. Dan ini juga sama, gua nggak ada edit-edit sama sekali, cuma gua export aja langsung dari Audacity-nya. Paling cuma gua main-mainin gain-nya aja dikit kalau misalnya pas gua ngedit video itu dia either kegedean atau kekecilan. Dan untuk gain di knopnya sendiri di sini gua set yang sama juga di sekitar 70 sampai 75% aja. Jadi kurang lebih suaranya kayak gini untuk di gain segitu ya. Ya seperti yang gue bilang tadi, harusnya sih nggak jauh beda ya suaranya sama yang AM8 Pro. Ya udah oke juga, emang ini udah bagus suaranya si AM8 biasa ini. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Cek 123, cek 123, dan ini adalah tes suara dari Fine AM8 biasa pakai koneksi XLR. Jadi kurang lebih suaranya kayak begini, sama juga nggak gue edit sama sekali, cuma gue atur gainnya aja pas lagi video editing kalau misalnya kekecilan atau kegedean. Dan sama juga kayak yang AM8 Pro tadi ya, kalau misalnya dicolok ke XLR dia nggak bakal nyala RGB-nya, terus knop-knop sama si mute unmute button atau si RGB buttonnya juga nggak bakal berfungsi. Jadi bener-bener cuma buat capture suara aja. Ya, kurang lebih kayak begini suaranya. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Nah, tapi kalau buat live streaming, khusus buat live streaming aja nih, kan yang diperhatiin tuh lumayan banyak ya. Dan sebenarnya mah si AM8 ini bisa-bisa aja kalau mau dipakai buat live streaming, karena ya ibaratnya kayak mikrofon lain aja gitu kan. Tapi kan pada akhirnya kalian harus ngatur-ngatur sendiri tuh di software live streamnya. Kayak misalnya kalian pengen ada beberapa channel audio berbeda, belum lagi kalau misalnya kalian mau tambah-tambahin efek suara. Nah, mungkin di sini baru si AM8 Pro ini kelihatan upgrade-nya dibanding yang AM8 biasa. Karena mikrofon yang satu ini udah kompatibel sama software barunya Fine yang namanya Fine Genie. Oke, jadi yang lagi ada di layar kalian sekarang ini adalah si Fine Genie-nya atau software dari si Fine khususnya yang Fine AM8 Pro ini. Dan gue mau langsung aja jelasin fitur-fiturnya ada apa aja karena ini menarik banget ya buat dikulik. Tapi bukan yang halaman pertama ini, karena halaman pertama ini cuma buat jualan dia aja ya. Jadi langsung abaikan aja, masuk ke yang menu main mixer ini. Jadi di main mixer ini ibaratnya kalian punya semacam mixer digital gitu yang bisa kalian pakai buat atur beberapa audio source kalian sekaligus gitu ya. Jadi let's say misalnya ini gue lagi ada Valorant di background ya. Ini kelihatan application-nya di sini. Ini kalau misalnya gue nyalain, kalian harusnya bisa denger nih sekarang ya. Ada suara background musiknya Valorant kalau misalnya lagi di lobby. Nah ini misalnya gue nyalain musik di Google Chrome nih ya. Ini gue ambil musik yang non copyright aja biar gak kena copyright gitu kan. Terus let's say misalnya musiknya ini pengen kalian kecilin tapi kalian males gitu ngecilin di Google Chrome-nya. Kalian bisa tinggal kecilin di mixer yang all in one ini aja. Jadi
Nih, tinggal dikecilin aja atau mau di mute langsung juga bisa gitu ya. Jadi ini ibaratnya kayak all-in-one mixer gitu. Terus misalnya ada lagi source lain, let's say Spotify gitu ya misalnya. Ini nanti muncul juga nih. Ini sebenarnya bisa kalian pindah-pindah aja. Misal Spotify pindah ke sini, jadi mau ngecilin suara yang Spotify itu yang ini dikecilin, jadi suara Spotify-nya hilang, atau yang Google Chrome-nya dikecilin tapi Spotify-nya digedein, itu bisa gitu. Jadi bener-bener mixer all in one. Dan ini juga berlaku ke Discord kalian juga. Misalnya kalian lagi main Valorant sama teman-teman kalian sambil live stream juga gitu, dan kalian pengen ngecilin suara Discordnya, itu nanti munculnya di sini atau munculnya di sini tapi bisa dipindah ke sini ya. Kayak misalnya ini Valorant gue pindah ke chat. Tuh bisa ya, nanti harusnya Discord itu juga bakal muncul di sini, dan ini tinggal dipindahin aja dari master ke chat. Jadi ibaratnya ini satu fitur ya, main mixer ini satu fitur yang jadi mixer semua audio source kalian yang ada di PC kalian gitu, dan bisa diatur semua lewat satu aplikasi ini aja. Nah, terus lanjut ke menu yang selanjutnya, which is light control. Ini ya seperti namanya lah ya, bisa buat ngatur RGB dari si mikrofon dan mic stand-nya ya, karena for some reason mic stand dari si Fine AM8 Pro ini pada ada RGB-nya semua. Dan untuk ngatur RGB-nya itu bukan dari sini ya. Jadi kalau misalnya kalian klik si misalnya Fine AM8 Pro, terus kalian coba atur brightness-nya, ini nggak bakal ngaruh sama sekali. Jadi caranya itu kalian harus ngedrag si device-nya ini ke sini ya. Terus ini mic stand-nya ya, si BS6 ini yang mic stand desktop stand ya. Gue drag juga dan dia bakal bisa langsung diatur-atur. Jadi misalnya let's say ini kalian lihat nih ya, gue mau turunin brightness-nya yang si AM8 Pro. Nah, tuh, dia mati. Tuh. Misalnya mau ganti mode jadi yang stripes tuh, dia langsung ganti mode. Ya jadi kurang lebih kayak begitu untuk yang light control ini ya. Basically buat ngatur RGB dari mikrofonnya. Terus ini ada juga EQ ya. Jadi ini ya EQ, equalizer, kalian bisa atur-atur suara kalian itu mau kayak gimana EQ-nya. Di sini ada beberapa preset juga. Ada sebenarnya gue nggak gitu ngerti juga mikrofon di EQ tuh mau cari, lu tuh mau nyari apa gitu yang EQ mikrofon kayak begini. Cuma intinya ada. Mungkin ini lebih kepake kalau misal kalian pakai headsetnya Fine juga ya, karena kan memang ada beberapa device lain Fine yang compatible sama Fine Genie ini, dan beberapa dari device itu adalah headset gitu. Jadi mungkin EQ ini lebih kepakainya ke headset gitu. Cuman ya kalau misalnya kalian pengen ngatur EQ mikrofonnya juga bisa, ada settingannya gitu. Dan yang terakhir itu di sini ada hardware control. Jadi ini kayak secara keseluruhan ngontrol fitur-fitur yang ada di mikrofonnya. Kayak misalnya ini ada light switch ya, bisa dimatiin buat RGB. Jadi nyala mati gitu. Terus ada noise reduction. Jadi memang walaupun dia mikrofon dynamic udah bagus noise reductionnya, tapi di sini ada settingan nyalain noise reduction juga. Jadi yang dari tadi kalian dengerin ini dengan kondisi noise reductionnya mati, sekarang gue nyalain dan noise reduction modenya itu bisa ngurangin noise sampai kurang lebih segini lah. Jadi yang tadinya mungkin ada suara dari AC atau dari PC gue, sekarang lebih bersih, dan gue juga di monitoringnya dengernya kayak lebih kedap gitu kalau dibandingin sama kalau si noise reduction-nya dimatiin. Terus ada mute juga nih ya, kalau gue nyalain gak ada suara langsung ya. Jadi ini bener-bener ke mute ya. Sebenarnya bisa di mute juga lewat si kapsul mikrofonnya, cuman ini ada settingan mute juga di softwarenya. Terus ini ada buat ngatur input volume, output volume, buat ngatur yang balancing monitoring. Pokoknya fitur-fitur yang ada secara fisik ya di mikrofon AM8 Pro ini. Terus sama ada yang unik nih ya, ada voice changer. Jadi ini fitur lucu-lucuan aja lah. Jadi kalian bisa ubah suara kalian jadi elder ya, kayak begini. Terus jadi monster, jadi robot kayak begini suaranya. jadi megafon ya, jadi kayak suara kaleng gitu ceritanya. Ada baby. Gue bisa denger suara gue nih. Aneh ya suara baby ya. Ada suara female. Wah, ini female jadi-jadian sih kayaknya sih. Dan ada suara male. Gua male suaranya nggak kayak gini kayaknya. Ya jadi kurang lebih itu untuk fitur-fitur yang ada di Fine Genie. Sebenarnya kalian bisa tinggal ulik-ulik sendiri aja karena emang fiturnya sebanyak itu. Dan ini menarik banget sih karena emang kayaknya ini pertama kalinya gue megang mikrofon dari brand Cina yang fiturnya tuh udah bisa se-advance ini. Jadi mantep lah. Oke, jadi untuk Fine AM8 Pro ini dijual dalam dua bentuk. Ada yang pakai mic stand biasa, itu kodenya AM8 Pro S, dan ada juga yang pakai boom arm, kodenya AM8 Pro T.
Untuk harganya sih gue nggak tahu persisnya berapa, karena di marketplace juga gue ngelihatnya kan pasti udah dalam bentuk harga voucher ya. Tapi kalau misalnya gue bandingin sama yang AM8 biasa, kalau yang si AM8 Pro S varian yang pakai mic stand biasa itu harganya sekitar beda 400 sampai 500 ribuan lah ya. Cuman untuk yang varian Pro T yang pakai boom arm nih ya, kayak yang lagi gue pakai sekarang, itu memang rada lebih mahal lagi. Tapi kalau dipikir-pikir dengan premisnya sebagai mikrofon yang ibaratnya bisa bikin experience mixing audio kita buat live streaming itu disatuin semua dalam satu aplikasi, plus fitur-fitur yang tadi udah gue jelasin juga, cukup oke sih. Paling yang menurut gue agak aneh tuh, kenapa Fine bisa mikir untuk ngasih RGB nih di boom arm sama mic stand-nya, kayak why gitu. Kan jadinya harus nambah satu kabel lagi buat dicolokin ke PC kita, dan buat gua yang kabel manajemennya itu ribet banget ya di setup ini, kan jadi harus mikir lagi ini kabel mau diumpetin di mana. Cuman untungnya ya bisa di-sync warnanya pakai software, terus bisa dibikin single color juga, bisa dimatiin juga RGB-nya. Jadi seenggaknya mikrofon ini tetap nge-cater lah buat berbagai orang gitu. Orang yang suka RGB, orang yang nggak suka RGB, atau orang yang suka ada lampu tapi single color aja kayak gua. Tapi menurut kalian gimana soal mikrofon yang bener-bener didesain buat live streaming kayak gini? Apakah kalian lebih mending beli mikrofon biasa aja kayak yang si AM8 biasa ini? Coba komen di bawah. Oke, paling segitu dulu aja untuk videonya. Link pembelian dari mikrofon AM8 Pro ini udah gua taruh di deskripsi di bawah, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.